Buku Perang Kolonial Belanda di Aceh, Cadet Colonial War in Aceh, Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, tahun 1977. Pergolakan-pergolakan di daerah Pidi dihadapi oleh Schmidt dengan pasukan Marsosenya. Pada bulan September 1909 Teungku di Bukete dan Teungku Ci, Mayete syahid. Keduanya putra Teungku Ci, ditiro Muhammad Saman. Beberapa di antara kekalahan pada pihak pejuang Aceh ialah berdamainya Teungku Banta dengan 100 orang pengikutnya, Juni 1908. Dan Teku Benbiang Pidi dengan 160 orang pengikutnya bersama 17 senapan, Juli 1908. Kendatipun ada kekalahan-kekalahan itu, para pejuang Aceh terus juga bertempur sehingga cukup banyak pemimpin yang gugur seperti Teungku di Kunat, November 1909, Teungku di Reube, Desember 1909, Habib Ahmad, Mei 1910, Teungku Saleh, Teungku Kalipah, Teungku Maed, Maret 1911. Dan Teungku di Barat, Februari 1912. Selain itu, karena tekanan senjata Belanda, berdamai pula Teungku di Pidi di Aceh Barat, ke Uji Urun Pamewe, Maret 1911, Habib Musa dan Teungku Mat Aceh, 1913. Selain perjuangan bersenjata menentang kolonialisme Belanda sebagaimana diuraikan di atas, rakyat Aceh pun turut serta di dalam perjuangan tidak bersenjata menentang kolonialisme melalui pergerakan-pergerakan nasional dan di forum nasional. Gema pergerakan nasional di Pulau Jawa sampai pula ke belahan Barat Nusantara. Pada tahun 1916 Serikat Islam lahir di Tapa, Tuan dan kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh. Teku Keuji Urwenci, Muhammad Ali Basyah, Ule Balang Samalanga dan Teku Abdul Hamid orang kaya Sri Maharaja dari Lo, Seumawe bersama ratusan anggota masyarakat turut aktif menjadi anggota Serikat Islam. Kerajaan Belanda memaklumkan perang, The Kingdom of the Netherlands Declared War, Mr. James Loudon, 1872-1873, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang mencetuskan kebijaksanaan untuk memerangi Aceh. Kebijaksanaan ini mendapat tantangan di negeri Belanda dengan tindakan pengunduran diri sejumlah menteri kabinet. Loudon pun akhirnya terpaksa meminta berhenti juga Tengku Muhammad Arifin, keturunan Raja Mokomoko, Bengkulu, Sumatera bagian selatan, salah seorang dari sejumlah kaki tangan Belanda yang memegang peranan penting pada awal pecahnya Perang Kolonial Belanda di Aceh pada tahun 1873. Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, karena jasa-jasanya dan dianggap ahli diangkat menjadi Syah Bandar Aceh oleh Sultan Mahmud Alauddin Shah. Menjelang pecahnya Perang Kolonial Belanda di Aceh, ia diutus ke Riau untuk berunding dengan pihak Belanda, dan dalam perjalanan pulang ia singgah di Singapura. Selaku ketua perutusan sebuah kerajaan yang merdeka, ia menghubungi perwakilan-perwakilan Amerika dan Italia guna mendapatkan bantuan untuk menghadapi Belanda. Tindakan ini dijadikan alasan oleh pihak Belanda untuk memerangi Aceh. Petikan pernyataan perang yang dikutip dari Javas Cecouran nomor penerbitan istimewa tanggal 3 April 1873, Komisaris Pemerintah Hindia Belanda, untuk Aceh, menimbang. DSB. Berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Hindia Belanda, maka dengan ini, atas nama pemerintah tersebut, menyatakan perang kepada Sultan Aceh, dan pernyataan ini lebih lanjut memberitahukan pula kepada setiap orang yang bersangkutan serta memperingatkan kepada setiap orang akan segala akibat yang mungkin ditimbulkan olehnya serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara di dalam masa peperangan, termaktub di kapal uap Sri Baginda Raja, Citadel van Antwerpen, yang berlabuh di perairan Aceh Besar, pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Maret 1873. TTD. Nieuwenhuizen, pengumuman berupa proklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Bogor pada tanggal 4 Juni 1873 yang menyatakan bahwa oleh karena pemerintah Hindia Belanda berada dalam keadaan perang dengan Kerajaan Aceh, maka seluruh pantai, pelabuhan, teluk, dan tempat-tempat yang memungkinkan pendaratan di wilayah Aceh berada dalam keadaan blokade. Sepucuk kawat dari Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg, sekarang Bogor, tertanggal 10 April 1873 yang meneruskan laporan konsulat Belanda di Pulau Pinang. Isinya antara lain melaporkan bahwa pasukan Belanda telah tiba di Aceh pada tanggal 5,
400 orang mendarat pada tanggal 6 melakukan pengintaian untuk pendaratan dan pada hari itu juga seluruh pasukan mendarat setelah terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 8 pasukan Aceh menyerang dan setelah terjadi pertempuran sengit kembali ke tempat pertahanan. Dilaporkan kira-kira 200 orang di pihak Aceh tewas, di pihak Belanda 10 orang tewas serta 60 orang dan 4 perwira luka-luka, Mayor Jenderal J.H.R. Kohier. Pemimpin pasukan Belanda yang pertama kali mendarat di Aceh pada tanggal 6 April 1873. Pada tanggal 10 April pasukan Belanda merebut Mesjid Raya, tetapi karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh pejuang-pejuang Aceh, pada malam itu juga mereka terpaksa mundur. Pada tanggal 14 April Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebutnya kembali dan berhasil pula menduduki Mesjid Raya, akan tetapi pada hari itu juga Kohier tewas karena tembakan penembak mahir pejuang Aceh sehingga seluruh rencana penyerbuan Belanda menjadi berantakan dan mereka mengundurkan diri. Ucapan Kohier yang terkenal pada saat-saat maut merenggut jiwanya, "Oh, God, ik ben getroffen." Ya Tuhan, aku terkena peluru, sebagai tindak lanjut pernyataan perang Belanda kepada Sultan Aceh yang diumumkan pada tanggal 26 Maret 1873. Pada tanggal 6 April sejumlah kapal perang Belanda berlabuh di perairan pantai Aceh Besar sambil memuntahkan peluru-peluru meriam ke kampung-kampung guna melindungi pendaratan pasukan Jenderal Kohler di bumi Aceh. Pada tanggal 8 pasukan Aceh menyerang dan setelah terjadi pertempuran sengit kembali ke tempat pertahanan. Dilaporkan kira-kira 200 orang di pihak Aceh tewas, di pihak Belanda 10 orang tewas serta 60 orang dan 4 perwira luka-luka, Mayor Jenderal J.H.R. Kohier. Pemimpin pasukan Belanda yang pertama kali mendarat di Aceh pada tanggal 6 April 1873. Pada tanggal 10 April pasukan Belanda merebut Mesjid Raya, tetapi karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh pejuang-pejuang Aceh, pada malam itu juga mereka terpaksa mundur. Pada tanggal 14 April Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebutnya kembali dan berhasil pula menduduki Mesjid Raya, akan tetapi pada hari itu juga Kohier tewas karena tembakan penembak mahir pejuang Aceh sehingga seluruh rencana penyerbuan Belanda menjadi berantakan dan mereka mengundurkan diri. Ucapan Kohier yang terkenal pada saat-saat maut merenggut jiwanya, "Oh, God, ik ben getroffen." Ya Tuhan, aku terkena peluru, sebagai tindak lanjut pernyataan perang Belanda kepada Sultan Aceh yang diumumkan pada tanggal 26 Maret 1873. Pada tanggal 6 April sejumlah kapal perang Belanda berlabuh di perairan pantai Aceh Besar sambil memuntahkan peluru-peluru meriam ke kampung-kampung guna melindungi pendaratan pasukan Jenderal Kohler di bumi Aceh.